Selamat pagi anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya masih bisa ketemu kalian pada hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan kita masih semangat untuk mengikuti pembelajaran melalui daring. Anak-anak, pada hari ini saya akan mengajarkan kepada kalian ini tentang materi housekeeping. Untuk mengingatkan kembali bahwa mata pelajaran apa saja nanti yang akan kita ajarkan atau kalian pelajari di kelas 11 dan 12. Ini saya tampilkan kompetensi dasar housekeeping. Kompetensi dasar di housekeeping yang pertama ini ada 3.1 yaitu mendeskripsikan public area section. Untuk ranah keterampilannya menunjukkan public area section. Kemudian kompetensi dasar yang kedua, 3.2, ini memahami, memilih, dan menata peralatan. Untuk ranah keterampilan, melakukan pemilihan dan penataan peralatan. Kompetensi dasar yang ketiga, 3.3, memahami pemilihan bahan pembersih. Untuk keterampilannya, melakukan pemilihan bahan pembersih. KD yang keempat, 3.4, ini menganalisa jenis dan objek yang akan dibersihkan. Untuk ranah keterampilan, menunjukkan jenis dan objek yang akan dibersihkan. Kemudian, KD yang kelima, ini 3.5, menganalisa pembersihan area basah dan kering. Untuk ranah keterampilannya, melakukan pembersihan area basah dan kering. Ini akan dipelajari di kelas 11. Untuk di kelas 12, KD yang akan dipelajari ini adalah menganalisis penyimpanan peralatan pembersih dan bahan kimia. Ranah keterampilannya melakukan penyimpanan peralatan pembersih dan bahan kimia. Kemudian kompetensi dasar untuk yang kedua di kelas 12 ini menganalisis penataan ruang serbaguna. Ranah keterampilannya melakukan penataan ruang serbaguna. Untuk KD yang ketiga, 3.8, menganalisis penataan taman di dalam dan di luar ruangan. Untuk ranah keterampilan, membuat penataan taman di dalam dan di luar ruangan. Untuk kompetensi dasar selanjutnya, menganalisis berbagai jenis dan bentuk rangkaian bunga. Ranah keterampilan, membuat berbagai jenis dan bentuk rangkaian bunga. Dan selanjutnya adalah mendeskripsikan room section. Ranah keterampilannya menunjukkan room section. Untuk mengingatkan kembali kepada kalian tentang materi yang sudah kita pelajari di semester yang lalu atau di kelas sebelumnya, ini kalian masih ingat tidak apa pengertian dari akomodasi? Kemudian apa saja yang termasuk dalam usaha akomodasi? Dan yang ketiga, 7 unsur berdirinya hotel. Serta apa saja produk yang ditawarkan atau dijual di hotel. Untuk menjawab pertanyaan di atas, ya, kita bisa melihat di sini. Nah, akomodasi ini adalah usaha di bidang jasa yang menyediakan fasilitas menginap, makan, dan minum. Jadi penekanannya di sini adalah penginapan, makan, dan minum. Ayo, masih ingat tidak? Contohnya apa? Ya, tentu saja karena kalian jurusan perhotelan pasti contoh real adalah hotel. Nah, 7 unsur berdirinya hotel. 1, ya, ini berupa bangunan. Ya, bangunan ini bisa berupa fisik ataupun juga kegiatan ataupun manajemen yang ada di dalam hotel itu sendiri. Kemudian unsur berikutnya, hotel itu adalah usaha yang bergerak di bidang jasa. Produk yang ditawarkan apa atau apa yang harus disediakan di hotel? Fasilitas utama ini adalah penginapan, ya, untuk disewakan, kemudian makan dan minum,
ditambah atau ditunjang dengan fasilitas lainnya, ya, diperuntukkan bagi umum dan dikelola secara komersial. Nah, ingat ya, klasifikasi hotel ada beberapa kategori, ya. Ada berdasarkan jumlah kamar, kemudian berdasarkan letak berdirinya hotel, klasifikasi berdasarkan tujuan tamu menginap, klasifikasi berdasarkan sistem penetapan tarif, kemudian bisa klasifikasi berdasarkan predikat bintang. Ayo bukunya dicari, dibuka lagi. Ini kemarin sudah kita pelajari ya. Kemudian produk apa saja yang dijual di hotel? Ya, ini karena tadi penekanannya adalah penginapan, tentu saja hotel harus memiliki kamar. Ya, kamarnya yang bagaimana? Nah, ini ada standar kamarnya, harus clean, comfortable, atraktif, dan safety. Ingat ya. Kemudian ini hal-hal lain yang terkait dengan kamar, ini juga sudah pernah kita bahas ini ya, di yang kelas 12, yang untuk yang kelas 11 ini baru mau kita pelajari ya. Ini adalah kamar ya, menurut jenis dan jumlah tempat tidurnya. Ada namanya single room. Single room ini adalah satu kamar ya, ini disediakan satu tempat tidur ukuran kecil untuk satu orang. Kemudian kalau satu kamar disediakan 2 tempat tidur kecil untuk 2 orang, ini twin. Twin itu artinya kembar. Ya, jadi ada 2 tempat tidur yang kecil, ini kapasitas untuk 2 orang. Terus kemudian ada double room. Double room apa? Ini adalah kamar yang tersedia atau disediakan satu tempat tidur besar, ya, yang diperuntukkan untuk 2 orang. Kemudian kalau double room, ya 2 tempat tidur besar ada dalam satu kamar. Kemudian ada kamar berdasarkan letaknya, ada adjoining room. Ya, adjoining room ini adalah 2 kamar yang bersebelahan. Ya, 2 kamar yang bersebelahan. Kemudian ada connecting room, ini sama, 2 kamar yang bersebelahan dan dihubungkan dengan satu pintu. Jadi 2 kamar itu bisa dijadikan satu. Biasanya ini untuk tamu yang berkeluarga, anaknya masih kecil, kemudian dia biar bisa untuk mengawasi anaknya akhirnya memesan kamar dengan connecting room. Kemudian ada adjacent room, ini 2 kamar yang berhadapan, ya, berhadapan, ya, dia dengan penghubungnya hanya koridor ya. Kemudian ada cabana, cabana ini kamar yang menghadap ke pantai. Duplex atau duplex ini adalah 2 kamar atas bawah dihubungkan dengan tangga penghubung. Ya. Kemudian ada fasilitas yang disediakan di kamar, ya. Ini yang menentukan nanti pembagian tipe kamar. Ada standar room, superior room, deluxe room, suite. Nah, ini berbeda-beda fasilitasnya sesuai dengan kebijakan dari manajemen hotel itu sendiri. Selanjutnya, nah ini kita bisa lihat nih, ada fasilitas yang ada di kamar ya, ada bednya, kemudian untuk ada sofanya ya. Nah, untuk produk hotel yang kedua ini adalah penjualan makanan dan minuman. Ini merupakan penyumbang income atau memberi keuntungan yang besar setelah kamar. Ya, ini berupa makanan dan minuman. Ya, dengan berbagai jenis masakan, boleh Indonesian, boleh Eropa, Chinese, dan sebagainya ya. Termasuk juga nanti di sana bisa dijual minuman baik ringan, beralkohol maupun campuran. Ya. Nah, ini restoran, ini satu produk yang unggul ya, diunggulkan setelah kamar ya.
Karena apa? Restoran ini semua orang butuh makan gitu. Jadi kalau tamunya menginap tidak perlu jauh-jauh untuk mencari makan, tapi sudah disediakan di hotel ya. Nah, ini contoh ataupun gambar-gambar restoran. Nah, selain itu juga di hotel ini disediakan atau dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas, antara lain ada lobby. Anak-anak tahu ya lobby ya? Lobby adalah untuk menerima tamu, ini di depan, biasanya berdampingan dengan front desk. Ya. Kemudian ada sarana untuk hiburan atau entertainment, diskotik, bar, pub. Nah, ini. Kemudian ada swimming poolnya, tennis court, golf, ya, fitness center, spa, children playground, dan sebagainya. Ini adalah fasilitas-fasilitas penunjang untuk memenuhi kebutuhan dari tamu. Nah, ini ada children playground, swimming pool, meeting room. Nah, ya, baik anak-anak, ini yang bisa saya sampaikan ya. Kita bisa melihat sebenarnya perhotelan itu apa sih? Ya, perhotelan itu P-nya adalah pribadi yang menyenangkan. E, elok rupawan wajahnya. R, ramah tamah sikapnya. H, hangat senyumannya. O, selalu optimis pribadinya. Ya. T, tangguh tekadnya. E, excellent hasil kerjanya. L, lapang hatinya. A, asyik timnya. Dan N, bisa kita nikmati uang tipsnya. Ya, demikian anak-anak yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Kemudian nanti ada di slide terakhir ada tugas untuk kalian. Silahkan dibaca, kemudian kerjakan dan kirim tugas yang sudah saya berikan melalui Google Classroom ini kembali melalui Google Classroom. Demikian, terima kasih. Semoga kita dipertemukan lagi nanti baik melalui daring maupun nanti bisa ketemu secara langsung di sekolah. Baik, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!